Jadi itu semua yang tadi saya jelaskan kita namakan metode sensori motor, ya, yang dimana kita belajar, proses belajar sudah dimulai dari bayi, ya, menjadi anak-anak. Jadi dia mencoba, dia mengalami, dia merasakan. Kalau dia anak pandai, bayi pandai, maka akan terjadi kognisi. Berarti dia akan melakukan sesuatu hal, bukan hanya memegang saja, tetapi dia menggunakan sendok untuk mengaduk, atau dia masukkan sendok itu ke dalam mulut, ya. Seperti tadi saya ceritakan, dia menemukan ranting dipatahkan. Itu menunjukkan bahwa dia bayi yang cerdas. Kalau tidak, jadi bayi itu akan mengekspresikan sesuatu. Nah, itu harus direspons oleh orang tua, harus direspons oleh guru, ya, untuk diperhatikan. Karena apa? Mungkin yang dia lakukan belum tepat. Kalau belum tepat, kita harus memberikan intervensi sensori motor sedini mungkin. Si bayi atau anak mulai diarahkan, kesalahannya diperbaiki, diberitahukan, atau kita membuatkan suatu kreasi-kreasi tertentu sehingga si anak yang aneh ini memahami apa yang kita inginkan, sehingga anak itu paham. Misalnya saya berikan dia bola, nah bolanya hanya digelindingkan saja. Kalau saya bilang coba bolanya dibanting, terus dia melihat saya dengan wajah yang aneh, bolanya dibanting. Dia nggak memahami, ya karena dia diberikan bola hanya untuk digelindingkan, tidak boleh untuk dilempar, tidak boleh untuk ditendang karena rumahnya kecil, sehingga pemahaman anak berarti dialihkan, ya, sehingga persepsinya tidak menjadi oke. Tetapi kalau dia memahami, persepsinya oke, dan dia akan juga pandai. Kalau yang satu yang cerdas, jalannya hanya pendek, kalau yang lain mempunyai jalan yang lebih panjang. Tetapi bukan berarti kognisinya tidak bisa oke. Ya, ini salah satu contoh. Ada kapal, ya, kapal dari yang dipompa, dan kedua anak ini masuk. Sebetulnya sudah diberitahukan bahwa kapal ini hanya untuk satu orang saja. Tetapi kedua anak ini ingin mengeksplor. Di sini terlihat sekali bahwa kapal ini memang mau terbalik. Nah, kedua-duanya mempunyai logika, kita tahan. Padahal kalau dia menahan dengan tangannya untuk mengangkat pinggir kapal itu lebih, jadi bebannya itu lebih ke arah tangan-tangan mereka. Tapi kan mereka baru belajar, ya. Jadi menurut saya justru pembelajaran ini jauh baik sekali, karena akhirnya memang mereka terbalik, dan setelah itu mereka memahami bahwa satu, kapalnya hanya untuk satu orang. Kedua, mereka mulai tahu bahwa kedua tangan tidak boleh dilakukan seperti yang mereka lakukan sekarang. Itu yang disebut explore, ya, memahami benda-benda yang ada di lingkungannya. Juga dia belajar secara fisika, ya. Di sini anak-anak kecil sudah belajar mengenai fisika, dia juga belajar mengenai matematika tanpa disadari, masuk semua ke dalam otak mereka, ya, langsung diinstal tuh sama otaknya hal-hal yang terjadi sekarang, ya. Apa itu air, apa itu kapal yang seperti ini, bahwa berbeda dengan benda-benda yang kalau diletakkan di air langsung tenggelam. Jadi dia lihat meskipun ada beban orang, juga kapal ini tetap mengambang, ya. Dari situ anak-anak belajar. Jadi saran saya memang bermain, merasakan. Itu akan menjadi suatu pengalaman. Karena si kecil ini awal mulanya dia tidak mau duduk di depan, karena dia merasa lebih takut. Sehingga dia duduk di belakang
daripada ayunan ini berdiri. Tetapi setelah dia merasakan, memaksakan diri untuk ke depan, menghilangkan rasa takutnya, dan dia merasakan bahwa ternyata memang lebih enak berayun-ayun di tempat yang sudah disiapkan. Ya, bergerak. Anak Indonesia juga saya perhatikan sangat sedikit untuk boleh bergerak. Entah karena rumahnya kecil, tapi orang-orang bule juga rumahnya kecil, tapi anak-anaknya tetap banyak gerakan-gerakan spontan yang boleh dilakukan oleh mereka, ya. Padahal dari gerakan ini mereka akan mengalami banyak hal, sehingga pada saat mereka terjatuh, mereka akan berpikir dan menganalisa. Jadi ada peribahasa dari Jerman, kalau anak belum terjatuh, dia tidak akan bisa mengupas masalah matematika. Jadi umumnya anak-anak yang pandai dalam hal matematika karena mereka pandai menganalisa sesuatu. Lagi saya katakan bukan karena textbook thinking. Sangat berbeda cara berpikir anak-anak yang pandai dalam matematika dengan textbook thinking dan anak-anak yang mengetahui matematika dari cara mereka menganalisa. Matematika dan fisika harus dialami, harus dirasakan. Baru mereka mampu mengutarakannya dengan baik. Ya, dengan demikian kalau mereka boleh bergerak banyak, boleh mencoba dengan banyak, boleh mengalami banyak-banyak hal, maka mereka sebetulnya akan lebih siap untuk belajar yang sesungguhnya. Karena kognisi mereka akan secara drastis terus-menerus meningkat. Ya, kadang sampai di usia 8 tahun itu yang saya rasakan dari ketiga anak saya, ini kebetulan gambar-gambar yang disajikan sini adalah anak-anak saya sendiri yang mereka semua adalah ahli-ahli pakar-pakar IT. Ya, yang satu pakar IT untuk kedokteran, yang satu pakar IT untuk desain, yang satu sebagai programmer. Ya, jadi semua bergerak seperti itu, padahal dua di antara mereka berkebutuhan khusus. Jadi saya melihat tidak ada hal yang tidak mungkin pada manusia, karena memang kita manusia sudah diberikan oleh Allah sedemikian rupa otak yang luar biasa hebatnya, yang syaraf-syarafnya bisa kita tingkatkan sehingga kognisi mereka meningkat. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Ratih Ganda Setiawan. Ya, saya sedang mencoba menguji cobakan mendirikan suatu children care, berarti semacam tempat penitipan tapi inklusi. Inklusi itu karena saya ingin melihat bahwa semakin muda mereka, justru inklusi itu lebih mengena. Jadi kalau yang dilakukan oleh negara sekarang, inklusi itu lebih di sekolah dasar. Dan saya perhatikan semua kembali lagi ke saya. Kalau saya tidak mempunyai tempat sebagai sekolah, kayaknya si anak-anak ini tidak terbantu. Yang dari sekolah dasar dan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap secara perilaku mereka belum mampu untuk mengatasinya. Tetapi secara akademis rata-rata mereka mampu. Memang mereka anak-anak pandai. Tidak semua seperti itu, tidak semua seperti itu. Jadi jangan orang bilang, ya kenapa anak itu bisa sedangkan anak saya tidak bisa. Karena ada beberapa di antara anak-anak pandai itu yang berkebutuhan khusus, mungkin ada 1% yang memang pola pikirnya sulit berkembang. Jadi berarti hemisfer, selimut daripada hemisfer ini sejak lahir sudah tidak berkembang. Dan itu seharusnya dokter-dokter syaraf anak memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak selalu berharap
uh, mujizat, ada mujizat yang datang, ya. Banyak orang tua yang harus saya sakiti hatinya untuk mendengarkan apa adanya. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa dijadikan mandiri untuk mengikuti sesuai dengan bakat mereka, dididik agar mereka kelak bisa mencari uang juga dari kepandaiannya. Jadi memang ada anak-anak yang mampu, mereka kelak menjadi pemimpin bangsa ini, pasti ada. Jadi demikian, saya dulu belajar di Jerman mengenai, sebetulnya saya belajar fisikalis terapi. Jadi fisikalis itu datangnya memang dari fisika. Jadi hal-hal fisika itu yang kita sebut sebagai hal-hal yang natur atau alami. Jadi saya tertarik sekali karena dulu saya harus belajar melakukan banyak hal-hal yang teman-teman antariksa itu melakukan. Jadi dari yang disebut gravitasi. Jadi saya mempelajari bahwa hal-hal melawan gravitasi itulah yang membuat kognisi kita berkembang. Karena itu bayi harus belajar untuk mengangkat perutnya, lalu mengangkat badannya dengan posisi berlutut, baru dia berdiri. Sehingga step-step itu tidak boleh dilewati dalam ilmu gravitasi. Kalau dia langsung berdiri, kaki-kakinya menjadi kaku dan kognisi itu akan berkurang. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan kepada orang tua dan kepada khalayak seluruhnya. Mudah-mudahan acara ini didengar juga oleh pejabat-pejabat Diknas kita, pejabat-pejabat kesehatan juga, untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus supaya mendapatkan masa depannya yang layak. Terima kasih.